Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Walaupun berat meninggalkan pekarangan rumah Romo, setidaknya pria itu sudah bertemu dan memadu rindu. Walau sebentar dan tentunya tidak puas, namun cukup mengobati dahaga selama 3 hari ini. Pria itu harus memutar strategi untuk mencuri-curi waktu bertemu. Tentu saja untuk menghindari amukan Romo yang semakin posesif terhadap putrinya. Ngomong-ngomong soal Romo, beliau sangat galak. Untung orang tuanya inggit, kalau bukan pasti Biru sudah jengkel. Perjuangan masih belum berakhir, masa ia harus menunggu 1 minggu kemudian untuk bertemu. Tentu saja pria itu tidak betah. Otak Biru berpikir keras untuk kelangsungan hidupnya. Seminggu itu terlalu lama. Libur kuliah yang seharusnya digunakan untuk belajar, malah pria itu sibuk memikirkan rasa kangen dan rindu. Baru saja Biru memikirkan istrinya, tiba-tiba ponsel pria itu bergetar. Sedikit mengintip, menemukan nama My Love di layar ponselnya. Kedua sudut bibirnya melengkung tanpa permisi, dengan sigap menerima panggilan itu. Hai, lagi apa? Ponsel kamu udah gak disita. Udah aman, baru dikasih Romo tadi. Kamu lagi apa? Lagi mikirin kamu. Kapan ya kita gak LDR lagi? Aku bisa peluk kamu sepanjang malam. Kapan-kapan, kamu buktikan dulu ke Romo. Iya, itu pasti. Git, besok kita ketemu ya. Gak dibolehin keluar. Mungkin selama seminggu ini kita fokus dulu buat belajar. Kita ketemunya nanti aja ya, setelah UAS selesai. Ya Allah, itu sih lama, tega amat. 2 minggu, selamat belajar. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan teratur, dan tetap mencintaiku walau rumit. 2 minggu, mungkin aku gak kuat. Bisa Al, selamat beristirahat sayang. Have a nice dream. Panggil apa? Sekali lagi, aku pingin denger. Udah lewat, udah ya, dadah. Inggit, jangan dimatiin. Aku pengen nemenin kamu belajar. Kita belajar bareng. Aku mau tidur, Al. Ngantuk. Bilang sayang dulu kayak tadi. Dih, gak mau. Inggit, apa sayang? Iya sayang. Pasangan muda itu kayak anak alay yang baru jadian. Spontan keduanya ngakak bersama menyikapi kelakuan masing-masing dirinya. Hampir setiap hari, malam, jam, menit, dan detik, mereka selalu menyempatkan diri berhubungan via udara. Seminggu lebih mereka benar-benar menjalin LDR. Inggit dan Biru hanya berhubungan via telepon, dan itu pun tidak mesti Inggit bisa setiap saat seperti keinginan Biru. Hari-hari Inggit juga kembali seperti semula, menjadi mahasiswa kupu-kupu, alias kuliah pulang. Nyaris tak ada kesempatan untuk Biru menemui. Mereka sibuk mengikuti UAS bersama. Inggit yang diharuskan pulang tepat waktu, rupanya Romo semakin protektif mengamati dirinya. Inggit juga sudah mewanti-wanti suaminya, kalau dirinya tidak suka mempunyai suami yang kurang pintar. Jadi, Biru teramat serius menjalankan belajar untuk ujian semester ini. 2 minggu LDR itu rasanya biasa saja bagi Inggit, sebab masih berhubungan via handphone. Masih bisa telepon, chat, video call, yang pastinya membuat keduanya semakin dekat satu sama lain, saling memberi semangat dan support untuk belajar. Namun tentu saja tidak untuk Biru. Laki-laki itu sudah tidak tahan ketika hari terakhir mengikuti UAS. Ia sudah menunggu Inggit di luar kelas. Sengaja menunggu gadis itu yang ternyata masih ada ujian praktik secara lisan. Cukup lama Biru menunggu, tapi tentu saja tidak menjadi masalah. Walaupun setiap hari melakukan panggilan video, serasa cukup berbeda kalau bertemu langsung. Dan itu membuat keduanya bagai senam ritmik, mendadak deg-degan tak tentu arah. Sayangnya saat Biru tengah menunggu, pria itu mendadak mendapat panggilan dari Ares. Rival yang menjelma jadi sahabat itu mengabari kalau dirinya melihat Hilda yang tengah berkeliaran di sekitar jalan kampus. Biru pun dengan berat hati meninggalkan Inggit dan langsung menuju tempat lokasi yang ditunjuk Ares. Benar saja, ada Hilda di sana.
Perempuan itu terlihat sedang menikmati makan siang dengan santainya di kedai yang letaknya tidak begitu jauh dari kampus. Saat Biru hendak mendekat dan menyapanya, tanpa diduga seorang ibu sebaya dengan Mama Diana nampak mengamuk memasuki kedai. Biru menyaksikan sendiri perempuan yang tak lagi muda itu menyerang Hilda secara tiba-tiba. Bukan hanya mengata-ngatai dengan umpatan kasar, wanita itu rupanya juga bertindak kasar, menyiram tubuh Hilda dengan minuman yang ada di mejanya. Dan naasnya itu panas, membuat Hilda menjerit kesakitan. Belum genap rasa hati dibuat melongo, Biru yang masih mematung di tempatnya dibuat lebih kaget saat perempuan itu menarik lengan Hilda dan menghempaskannya hingga perempuan itu terbentur sudut meja. Spontan darah segar nampak keluar dari wanita itu. Hilda pingsan. Biru yang berada di lokasi kejadian langsung sigap membantu dan membawanya ke rumah sakit. Setelah Hilda mendapat perawatan, Biru segera menghubungi Inggit untuk memberi kabar perihal dirinya yang sedang di rumah sakit. Namun tak ada sahutan. Berkali-kali Biru telepon, panggilan itu tidak diangkat. Biru pun menjadi cemas sendiri. Setidaknya dengan dirinya terjebak di rumah sakit, Biru menjadi tahu seputar kondisi Hilda yang sesungguhnya. Ini adalah kesempatan pria itu untuk mengetahui kondisi kehamilan mantan pacarnya itu. Dengan keluarga pasien Hilda Wulandari, seorang dokter berseru, "Saya dok, bagaimana kondisi Hilda?" "Mas suaminya? Apa Hilda baik-baik saja? Maksud saya, apa dia hamil dan baik-baik saja?" "Bapak yang sabar ya, benturan yang cukup keras membuat Ibu Hilda keguguran. Kondisi kehamilan yang masih begitu muda, seharusnya Bapak bisa menjaga istri Bapak dengan hati-hati." "Maaf dok, saya bukan suaminya, tapi saya yang akan membantu biaya perawatan saudara Hilda. Jadi dokter sampaikan saja informasi mengenai kondisi pasien." Dokter menjelaskan kesempatan Biru untuk mengetahui kondisi kehamilan Hilda yang sesungguhnya. Mungkin itu berita buruk untuk Hilda, namun entah mengapa Biru mendadak lega. Bukan berarti jahat atau bahagia di atas derita orang lain. Biru yang memang sedang mencari tahu kondisi kehamilan Hilda yang sesungguhnya menjadi tahu. Benar saja, karma dibayar kontan. Hilda benar-benar mendapat ganjaran dengan kelakuannya sendiri. Terbukti perempuan itu kehilangan janin dan juga menurut keterangan dokter akan sulit untuk mempunyai keturunan lagi. "Tolong sampaikan ke keluarga pasien, Mas. Pasien harus menjalani rawat inap karena kondisinya yang butuh penanganan lebih lanjut." "Lakukan saja dok, saya yang bertanggung jawab untuk biayanya. Kebetulan kami teman dekat. Teman saya di tanah rantau sendirian." Usai berbincang dengan dokter, Biru menemui Hilda di ruang rawat. Perempuan itu nampak pucat dengan selang infus yang menghiasi tangannya. "Terima kasih Al, aku tahu kamu masih peduli sama aku. Kamu sebenarnya masih sayang kan Al sama aku?" "Kamu salah Dak, aku tidak peduli. Tapi aku kasihan terhadap dirimu. Setelah ini, aku mohon jangan ganggu lagi hubunganku dengan Inggit. Sudah cukup banyak kamu membuat istriku menderita dengan fitnah yang kamu buat. Kurasa ini adalah sebuah karma untukmu." Jelas Biru menohok. Hilda nampak muram, namun Biru tak peduli. Setidaknya ia mendapat petunjuk dari kejadian ini. Biru menjadi tahu kalau Hilda tidak benar-benar mengandung anaknya. "Iya, aku berjanji, tapi tolong jangan kasih tahu kondisiku dengan orang tuaku. Sama terakhir permintaanku, aku mau selama di rumah sakit, kamu yang menemaniku, Al," pintanya penuh pengharapan. Seharian di rumah sakit, walau enggan, Biru merasa kasihan. Tidak ingin membuat istrinya salah paham, Biru pun berniat menghubungi Inggit perihal Hilda. Namun lagi-lagi tidak ada jawaban, entah kemana Inggit berada. Gadis itu tidak memberi kabar dan juga tidak menghubunginya sejak tadi siang. Karena merasa cemas dan kepikiran, Biru akhirnya meninggalkan Hilda dan menyambangi rumah istrinya. Dengan percaya diri, pria itu melangkah mendekati pintu. Martabak manis spesial kesukaan ibu, tak lupa sebagai buah tangan penyogok rindu.